Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 24. Melanjutkan cerita sebelumnya. Changsun Xuanqi memikirkan orang-orangnya di dunia abadi chaos yang dipenggal oleh Tan Yun. Matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dengan cara ini, Tan Yun tidak membentuk aliansi dengan Raja Iblis Agung. Jika tidak, dia tidak akan bisa membantai kota iblis leluhur. Iya, Dewa Leluhur Si Yuan berkata, Dewa Leluhur Chaos, saya tidak pandai memecahkan formasi. Dapatkah Anda melihat apakah formasi pertahanan yang hebat dari kota iblis leluhur dapat dihancurkan? Yah, tunggu sebentar. Sutra hijau Changsun Xuanqi menari, dan kesadaran tak terlihat dilepaskan, menutupi formasi pertahanan besar kota iblis leluhur. Setelah 3 napas pendek, Changsun Xuanqi menarik indera spiritualnya, dan berkata dengan nada tertentu, tata letak formasi ini cukup halus, tapi beri aku waktu sebentar dan aku bisa menghancurkannya. Oke. Bagus. Dewa Leluhur Si Yuan memperingatkan, saat kamu menghancurkan formasi, cobalah untuk tidak mengganggu Tan Yun. Kalau tidak, begitu dia kabur ke alam semesta ekstrateritorial, kita tidak akan bisa melepaskan kesadaran setelah masuk, dan akan sulit menemukannya lagi. Saya mengerti. Setelah Changsun Xuanqi menjawab, dia menjentikan lengan giok tanpa tulangnya, dan segera, kekuatan magis dilepaskan. Dia memanipulasi kekuatan ilahi, dari lautan awan yang luas, menjadi susunan kekuatan ilahi yang ramping. Setelah beberapa saat, di kota iblis alam leluhur, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng di tangannya untuk membunuh puluhan ribu iblis. Di sekelilingnya, mayat iblis surgawi menumpuk seperti gunung, dan bau darah berkumpul di sungai, mengalir keluar kota. Saat ini, boom, suara keras memekakkan telinga, dan iblis yang membunuh Tan Yun berhenti satu demi satu. Tetapi saya melihat pola totem di langit yang dipadatkan oleh kekuatan ilahi, dengan kehampaan yang runtuh. Dicetak di depan tembok besar. Berdengung. Ketika formasi bergetar hebat, formasi dalam formasi totem langsung ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah akan pecah kapan saja. Tidak, musuh lain akan datang. Tentara iblis surgawi di kota iblis leluhur sedang dalam kerusuhan, dan sepasang mata raksasa menunjukkan kepanikan yang tak terbendung. Tan Yun menoleh ke belakang dengan tiba-tiba. Ketika dia melihat Xuanqi dan Dewa Leluhur Si Yuan turun dari langit, dia berpura-pura ketakutan dan berteriak, kalian berdua, kenapa bisa? Tan Yun, kamu binatang buas, kamu membunuh keluarga di dunia abadi Si Yuan, hari ini Dewa Leluhur ingin kamu mati. Dewa Leluhur Si Yuan berkata dengan tajam. Tan Yun, kamu menghancurkan klan Changsun dari dunia abadi chaos, dan menunggu Dewa Leluhur menangkapmu, sehingga kamu tidak bisa bertahan dan mati. Dengan suara dingin Changsun Xuanqi, tangan gioknya menekan susunan yang mengejutkan. Berdengung. Void gemetar, telapak tangan raksasa-raksasa dipadatkan oleh kekuatan Dewa Leluhur, difoto menuju medan perang. Ledakan. Disertai dengan suara keras, formasi retak terbuka, memperlihatkan lubang besar. Melarikan diri. Tan Yun berpura-pura pucat, dan buru-buru mengorbankan Tianzun Shenzhou di cincin dewa. Wow, dengan tubuh setinggi 20.000 kaki, dia melompat ke Shenzhou dan hendak berkendara menuju alam semesta luar. Ketika dia menukik ke kota iblis, dia menatap Shenzhou yang dikendarai Tan Yun, tubuh tua. Menjentikan, Tan Yun, Shenzhou yang kamu kendarai dibuat oleh Dewa Leluhur untuk cucuku. Bagaimana itu bisa ada di tanganmu? Tan Yun mengemudikan Shenzhou dan terbang menuju alam semesta luar dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan tawa keras, berlama-lama di kota iblis leluhur. Hahaha, Dewa Leluhur Si Yuan, aku lupa memberitahumu. Pada awalnya, kamu, Gongzi Zhenxiong, tidak dibunuh oleh binatang buas, tetapi oleh Lao Su. Hahaha, setiap kali aku berpikir untuk membunuh cucumu, menghancurkan klan dunia abadi Si Yuanmu, dan membunuh muridmu, aku senang. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Dewa Leluhur Si Yuan bergegas, dasar brengsek, ternyata cucuku dibunuh olehmu.
Bahkan jika dewa leluhur mengejar sampai ke ujung dunia, dia akan menghancurkanmu. Dengan semburan raungan, dewa leluhur Si Yuan dan Changsun Xuanqi menukik ke bawah dan terbang ke kota iblis leluhur. Keduanya tidak peduli membunuh iblis, jadi mereka mengejar Tan Yun dengan cepat. Ketika mereka mencapai ranah keduanya, mereka tidak perlu lagi mengendalikan Senzu. Kecepatan terbang mereka 3 poin lebih cepat dari kendali penuh Tan Yun atas Tianzun Senzu yang luar biasa. Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri. Deru dewa leluhur Si Yuan mengguncang gendang telinga para iblis. Dewa leluhur Si Yuan, jangan bicara omong kosong, kamu bisa bicara setelah menangkap aku. Setelah Tan Yun berbicara, dia mengendarai Senzu untuk terbang di atas kota iblis alam leluhur dan memasuki langit hutan yang luas di alam semesta luar. Sekarang mereka berdua tidak bisa melepaskan kesadaran ilahi mereka, selama aku melarikan diri ke hutan yang mengaburkan langit dan matahari, lalu menggunakan teknik tembus pandang, aku bisa menyingkirkan mereka. Tan Yun mengambil keputusan, dan setelah tubuhnya menyusut ke ketinggian normal, Senzu di bawah kakinya dengan cepat menjadi seukuran beberapa kaki. Tan Yun mengendarai Senzu, bergegas ke hutan dengan kecepatan tinggi, lalu melarikan diri ke kedalaman hutan yang luas. Setelah beberapa saat, Changsun Xuanqi dan dua lainnya juga terbang ke hutan. Dalam pandangan mereka, samar-samar terlihat bahwa Tan Yun sedang mengemudikan Senzu dan bola-balik di hutan. Karena batang pohon purba yang menjulang seperti gunung menghalangi pandangan keduanya, mereka tidak bisa melihat Tan Yun dengan jelas. Dalam sekejap mata, keduanya mengejar Tan Yun di hutan sejenak. Jika mereka melanjutkan, mereka akan segera dapat mengejar Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun, yang mengendarai Senzu melalui hutan dengan kecepatan tinggi, memiliki cahaya lembut di sudut mulutnya, dan kemudian, kekuatan dewa meledak di tubuhnya. Tiba-tiba, kekuatan Hongmeng seperti matahari yang terik, meledak berkeping-keping dengan Tan Yun sebagai pusatnya, menghancurkan hutan dengan radius puluhan ribu meter. Boom, boom. Tersapu oleh kesaktian Tan Yun, pohon-pohon tua yang menjulang tinggi itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi serbuk gergaji yang berhamburan ke langit. Serbuk gergaji dan hujan yang turun saling terkait, menutupi langit dan matahari. Dewa leluhur Si Yuan dan Changsun Xuanqi yang mengejar di belakang dengan cepat tidak bisa lagi melihat Tan Yun. Tidak, tujuan dari apa yang dia lakukan adalah untuk menghalangi pandangan kita dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ekspresi dewa leluhur Si Yuan berubah drastis. Kamu sangat pintar, tapi sayang sekali kamu dan Changsun Xuanqi tidak bisa melepaskan kesadaran spiritual, dan tidak bisa menemukan Lao Su sama sekali. Kalian berdua dengarkan Lao Su, hari berikutnya kita bertemu, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Suara acuh tak acuh Tan Yun datang dari serbuk gergaji dan dedaunan yang berterbangan di langit. Ketika serbuk gergaji dan daun jatuh satu demi satu, Tan Yun menghilang dari pandangan dewa leluhur Si Yuan dan Changsun Xuanqi. Sialan, biarkan dia kabur. Dewa leluhur Si Yuan gemetar karena marah. Mata indah Changsun Xuanqi menunjukkan secercah cahaya, dan transmisi suara berkata, dia pasti telah pergi ke kota iblis leluhur. Dia akan melarikan diri dari alam semesta luar. Ayo kembali dan mencegatnya. Setelah transmisi suara, Changsun Xuanqi dan dewa leluhur Si Yuan berbalik dan terbang keluar dari hutan. Tepat setelah terbang ratusan mil, ejekan Tan Yun datang dari belakang. Kalian berdua sampah dewa leluhur, mengapa kalian begitu cepat? Menyerah mengejar Laozi. Oh, begitu, kamu berencana untuk menjaga kota iblis alam leluhur, dan menungguku pergi. Oke, hemat waktu. Ada 136 yang keluar dari kota alam semesta luar. Jika saya ingin pergi, mengapa mengambil jalan keluar dari kota iblis leluhur? Hahaha, ahahaha. Mendengar tawa Tan Yun dari belakang, dewa leluhur Si Yuan dan Changsun Xuanqi, lalu berbalik dan terbang menuju kedalaman alam semesta luar. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun memancar dengan kekuatan bumi Hongmeng, dan dia menembus ke dalam tanah yang dalam, dan dengan cepat mengebor menuju kota iblis leluhur di luar hutan. Alasan mengapa bakat Tan Yun mengatakan kata-kata ini adalah untuk membuat mereka berdua tertipu, dan pada saat yang sama membawa mereka ke kedalaman alam semesta luar, mereka akan kembali ke kota iblis leluhur. Setelah melakukan perjalanan lama di tanah, Tan Yun berhenti, memegang pedang dan membuka gua sepanjang 3 kaki di tanah.
Yuyan keluar dari menara suci dan dengan cepat mengubah penampilannya menjadi penampilan cucu Xuan Qi, sementara Tan Yun berubah menjadi dewa leluhur Si Yuan. Ledakan. Tanah di luar hutan retak, dan Tan Yun, yang dengan mudah tertutup debu, bergegas keluar dari tanah. Yuyan, mulailah membunuh. Tan Yun menyingkirkan pedang suci Hong Meng dan mengorbankan pedang Tianzun dengan atribut kuno, dan Yuyan terbang menuju kota iblis alam leluhur dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat, Tan Yun menukik turun dari atas kota iblis alam leluhur, dengan seberkas cahaya pedang, menelan 5 prajurit iblis. Boom, boom. Segera, 5 tentara sihir berubah menjadi 5 kelompok kabut darah. Hu, boom. Dalam kehampaan yang runtuh, pergelangan tangan Yuyan berputar, dan sinar pedang sepanjang 100.000 kaki menyelimuti tentara dan jenderal iblis yang ketakutan di bawah. Pompa, serang. Tiba-tiba, darah berceceran, anggota tubuh yang terputus beterbangan, meninggalkan mayat yang dimutilasi. Segera setelah itu, Yuyan dan Tan Yun melancarkan pembantaian berdarah di kota iblis leluhur. Tan Yun tidak bersimpati pada iblis yang kejam dan tidak manusiawi ini. Dia membunuh iblis itu ketika iblis melihatnya. Tiba-tiba, suara kepanikan di kota iblis leluhur tidak ada habisnya. Mereka adalah dewa leluhur Si Yuan dan dewa leluhur Chaos, kita sama sekali bukan lawan mereka. Lari untuk hidupmu, kabur untuk mendominasi kota iblis hidup-hidup, dan beritahu Raja Iblis Besar berita bahwa dewa leluhur Si Yuan dan dewa leluhur Chaos telah membunuh. Kabur. Melarikan diri. Hanya dalam setengah jam, Tan Yun dan Yuyan telah membantai lebih dari 1 juta iblis di kota iblis leluhur. Yuyan, untuk mencegah Changsun Xuan Qi dan Si Yuan kembali, kita bisa berhenti. Kata Tan Yun. Oke, Yuyan bertanya, suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Tan Yun berkata, di timur laut alam semesta luar, ada lembah dewa api iblis, yang berisi api iblis tingkat tinggi. Ayo pergi ke sana untuk mengumpulkan api. Api Hong Meng dan api es Hong Mengku perlu mengkonsumsi api sihir tingkat tinggi untuk maju, jadi kita harus pergi. Setelah transmisi suara, Tan Yun dan Yuyan menggunakan teknik tembus pandang dan menembak ke arah timur laut. Dalam benak Tan Yun, masalah menyalahkan Changsun Xuan Qi dan dewa leluhur Si Yuan sekarang diselesaikan. Adapun apakah Changsun Xuan Qi dan dewa leluhur Si Yuan meninggalkan alam semesta luar sebelum Raja Iblis Besar itu marah, dia tidak peduli. 1 jam kemudian, Changsun Xuan Qi dan dewa leluhur Si Yuan pertama telah mengejar sampai ke ujung hutan, tetapi mereka tidak pernah menemukan Tan Yun. Ups, wajah menakjubkan Changsun Xuan Qi dipenuhi dengan kemarahan, dan dia berkata sambil berpikir, Tan Yun yang berbakat pasti berteriak, dan dia kemungkinan besar telah melarikan diri dari alam semesta luar sekarang. Itu masuk akal, dewa leluhur Si Yuan berkata dengan marah, cepat. Setelah lebih dari 1 jam, keduanya muncul di langit di atas kota iblis. Ketika keduanya melihat pemandangan mayat jutaan mayat iblis di bawah, mereka menduga bahwa Tan Yun benar-benar melarikan diri dari kota iblis. Keduanya pasti begitu karena mereka tidak bisa memikirkan alasan mengapa Tan Yun tidak pergi. Mengejar, kata dewa leluhur Si Yuan, selama kita meninggalkan penghalang alam semesta luar, kita dapat melepaskan kesadaran spiritual kita dan menemukan Tan Yun. Oke, Changsun Xuan Qi mengambil waktu sejenak, dan setelah meledakkan medan perang yang sebelumnya telah disembuhkan lagi, dia terbang keluar dari kota iblis dengan dewa leluhur Si Yuan. Keduanya segera melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, tetapi tidak menemukan jejak Tan Yun. Oh, dewa leluhur Si Yuan menghela nafas dan berkata dengan enggan, masih kurang. Changsun Xuan Qi berkata, ayo kembali ke retret, jangan buang waktu untuknya lagi. Jika kamu kehilangan dia, sulit untuk menemukannya lagi, apalagi dia licik seperti rubah. Hanya bisa begitu. Setelah dewa leluhur Si Yuan menghela nafas, dia dan Changsun Xuan Qi berubah menjadi 2 balok dan melesat ke arah langit, dan menghilang ke lautan awan yang luas sambil bernapas. Setengah tahun kemudian, di tengah alam semesta ekstrateritorial, ada kota raksasa yang sangat luas, mendominasi kota ajaib. Gerbang yang mendominasi kota sihir saja setinggi 1 juta kaki. Mendominasi kota sihir, satu demi satu istana raksasa menutupi tanah. Dari corak pembangunan keraton-keraton tersebut terlihat bahwa keraton-keraton tersebut dibangun oleh manusia. Memang demikian,
Tidak hanya mendominasi kota iblis, tetapi bahkan seluruh bangunan luar angkasa diawasi oleh Marsekal Xiao. Marshal Xiao tidak lain adalah ayah Xuan Yuanru, Xiao Yutian, patriark tua dari klan roh. Xiao Yutian mahir dalam alkimia, formasi, peralatan, dan simbol, merancang, menempa, dan membangun kota, yang sangat mudah baginya. Mendominasi kedalaman kota iblis, ada sebuah rumah megah, rumah Raja Iblis Besar. Pada saat ini, rumah Raja Iblis Besar, pavilion VIP. Iblis besar itu berubah menjadi seorang lelaki tua berambut pirang, duduk dengan seorang lelaki tua berambut putih berusia 90 tahun saling memandang. Pria tua berambut putih berusia 90 tahun itu adalah pemimpin besar dari iblis ekstrateritorial, Xiao Yutian. Raja Iblis Agung memandang dengan sungguh-sungguh, "Saudara Xiao, sekarang alam semesta luar kita memiliki puluhan ribu retakan kehancuran. Sepertinya alam semesta tidak akan terlalu jauh. Ini adalah bagaimana melakukannya." Xiao Yutian tersenyum sambil membelai janggutnya, "Saudara Raja Iblis Agung, jangan khawatir, saya telah melihat hal-hal tentang kekecewaan alam semesta dalam karya klasik. Dilihat dari puluhan ribu retakan kehancuran di alam semesta ekstrateritorial kita, setidaknya 40.000 tahun sebelum alam semesta runtuh. Selama aku bisa menembus ranah dewa leluhur denganmu, kita pergi ke 3 dewa utama mencari 3 jantung. Selama 3 jantung ada di tangan kita, kita dapat mencegah kehancuran alam semesta. Pada saat itu, alam semesta luar dan alam semesta dalam akan menjadi dunia kita." Mendengar ini, Raja Iblis Agung tersenyum dan berkata, "Oke, menurut pendapat saudara Xiao, selanjutnya, saya tidak akan menyerang dunia Dewa Xiyuan dan dunia Dewa Chaos untuk saat ini." "Tidak," mata keruh Xiao Yutian berkedip, "kita harus menyerang seperti biasa. Dengan cara ini, tulang punggung benteng perbatasan dunia Dewa Xiyuan dan alam Dewa Chaos dapat dicegah retret dengan ketenangan pikiran. Dengan cara ini, jika kita seimbang dalam pertempuran yang menentukan dengan Dewa Leluhur Xiyuan dan Dewa Leluhur Chaos di masa depan, tulang punggung iblis langit ekstrateritorial kita akan mampu mengalahkan 2 dunia dewa besar." Setelah mendengar ini, Raja Iblis Agung mengangguk dan tertawa, "Masuk akal untuk mengatakan, ini adalah berkatku untuk memiliki saudara Xiao. Kakak Xiao, jangan khawatir, ketika 3 dunia dewa utama bersatu di masa depan, aku hanya membutuhkan dunia Dewa Xiyuan, dan dunia Dewa Hongmeng dan alam Dewa Chais adalah milikmu." Tepat ketika seseorang dan seekor binatang sedang mengobrol dengan gembira, komandan iblis tertinggi, dan tubuhnya yang seperti gunung melangkah ke aula. Dia segera menjadi pria parubaya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, Paman Xiao, Dewa Leluhur Xiyuan dan Dewa Leluhur Chaos telah memasuki alam semesta luar kita." Wow, Raja Iblis Besar itu tiba-tiba bangkit, matanya dengan garang berkata, "Apakah ini benar?" "Itu benar." Kepala iblis berkata dengan suara yang dalam, "2 leluhur besar membunuh jutaan iblis di kota iblis leluhur kita.